Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Ya. Di malam yang bahagia ini kita membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk dijadikan contoh dan tauladan bagi siapa saja manusia yang siap atau yang mau menjadi ibadur rahman. Allah ketika menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang disayang, yang disanjung, yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kriteria. Dan siapa saja yang mempunyai kriteria tersebut, maka orang tersebut layak untuk disebutkan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni status orang tersebut untuk menjadi hamba tidak menjadikan semua itu menjadi hamba, karena Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan. Maka selain daripada Allah adalah hamba, ya. Tapi tidak semua level itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun namanya adalah hamba. Ya. Tapi tidak semua sama levelnya. Ada hamba yang dibenci oleh Allah, ada hamba yang dimurkai oleh Allah, ada juga hamba yang disenangi, bahkan disanjung, dikasih, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya itu tidak sama hamba tersebut dihina oleh yang dipuji, dan yang dihina tidak sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat-sifat hamba yang dipuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang digolongkan menjadi namanya ibadur rahman, yakni hamba-hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga kriteria hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ayat yang ke-71 daripada surat Al-Furqan, tanda-tanda hamba yang disayang, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu sifat mereka adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man taba amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi matabah. Ya, barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, ya, maka sesungguhnya hamba tersebut sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kembali. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, taubat ini adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdosa sebelum orang yang taat ataupun kedua-duanya. Bagi orang yang berdosa, bagi orang yang taat adalah sama. Dan tidak berhak bagi orang yang berdosa saja untuk mereka selalu bertobat. Ya, kalau tidak berdosa tidak mau bertobat, ya, maka ini adalah hal yang keliru. Ya, disebabkan karena orang yang tidak pernah sedikit pun berbuat dosa, yaitu Rasulullah, satu hari dan setiap harinya Rasulullah bertobat kepada Allah 70 kali. Ya, katanya di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, ayuhan nas istaghfiru, wahai sekalian manusia, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan bertaubatlah engkau kepada Allah, fa inni atubu ilallahi fil yaumi sab'ina marrah, hukama qol. Sebagaimana disebutkan, setiap hari saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari 70 kali bertobat. Yakni bertobat 70 kali kepada Allah. Dalam riwayat juga dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala juga 100 kali. Dan dengan ini, ya, kita memahami bahwasanya taubat tersebut bukan khusus kepada orang yang berdosa saja. Ya, akan tetapi taubat bagi orang yang tidak berdosa, walaupun maknanya berbeda, ya, kepada orang yang berdosa maupun kepada orang yang tidak berdosa. Akan tetapi intinya taubat adalah nikmat yang diberikan oleh Allah bagi orang berdosa dan bagi orang tidak berdosa. Ya. Akan tetapi nilai taubat itu menjadi nikmat bagi orang yang berdosa lebih besar. Ya, bagi orang berbanding daripada orang yang tidak berdosa.
Karena apa? Karena bagi orang yang bertobat dalam dia keadaan tidak berdosa, maka dia adalah sebagai satu amal baik yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak berdosa tadi. Sementara bagi orang yang berdosa, kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang layak untuk mendapatkan murka karena dosanya, tapi karena ia bertobat kepada Allah, diangkat murkanya Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosanya Allah, dihapuskan dosanya oleh Allah. Maka nikmat bagi orang yang berdosa ketika bertobat adalah lebih besar daripada yang tidak berdosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini status ya bagi orang yang berdosa dan bagi orang yang tidak berdosa. Lebih daripada itu, ya, terlihat nikmat taubat kepada orang yang berdosa. Terkadang terkadang nikmat orang yang berdosa tadi ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja dosanya dihapuskan oleh Allah, ya, bukan hanya murka Allah diangkat, tetapi sebanyak dosa yang ia buat maka digantikan oleh Allah dengan pahala. Ya, bukan hanya taubatnya, dosa taubatnya dihapuskan orang berdosa tersebut. Ya, ketika dia berdosa, dia bertaubat, maka dihapuskan taubatnya, dosanya tadi. Ya, ini merupakan pemberian yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba jika bertaubat, dosanya dihapus. Tapi ini tidak cukup dihapus, akan tetapi Allah menggantikan, ya, dengan sebanyak dosa yang dia hapus tadi diganti menjadi kebaikan. Ya, subhanallah, datang kepada Allah bawa dosa, kembali daripada taubatnya Allah diberikan pahala yang banyak daripada dosanya tadi. Ya, bukankah ini menunjukkan sifat pemurah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang berbuat dosa, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya kalau orang sudah mendapatkan hal yang demikian daripada Allah, ya, maka tidak ada mungkin orang terlintas di dalam hatinya untuk selalu berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena sayang. Rugi baginya seorang hamba berbuat dosa, lalu Allah berikan hidayah untuk bertaubat sehingga hamba tersebut bertaubat. Kalau bukan karena ilham taubat yang diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin terdetik di hatinya orang tersebut untuk bertaubat. Tapi di dalam keadaan orang tersebut bermaksiat, ketika ia bernikmat dengan maksiat, disentuh oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk bertaubat, menyesali perbuatan yang ia lakukan, lalu setelah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka setelah itu digantikan sebanyak dosa yang tadi dia perbuat dengan pahala. Ya, bagaimana saatnya kita menyikapi Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu, maka malu manusia untuk melakukan dosa lagi. Ya, paham ya? Ya, juga di dalam ayat ini, ya, dikatakan ila man taba ya. Di dalam ayat juga dan dikatakan dan mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka mereka itu digantikan oleh Allah sebanyak dosa yang dihapuskan sebanyak yang digantikan. Allah, ya, jika mana kita berbicara tentang luar biasanya taubat dan nikmatnya Allah kepada orang yang berbuat dosa, kepada Allah, ya, maka jika manusia berdosa lalu ia berpikir apakah ini Allah terima taubatnya ini atau tidak, ya, dia nggak paham bahwa Allah hanya suka sama orang yang bertaubat. Ya, ketika dia berbuat dosa, Allah maafkan itu dosanya. Ketika ia datang bertobat, tapi ada juga orang yang ia bertobat hanya dihapuskan dosanya saja, ya, tanpa digantikan pahalanya, dan itu tergantung kepada siapa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan apa ia mendapatkan pengampunan dosa sehingga digantikan oleh pahala Allah. Ya, di antara amalan
ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seseorang sehingga yang kalau ia berbuat amalan itu dosanya diampunkan dan digantikan dengan pahala adalah mereka yang hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, duduk di majelis zikir seperti ini. Hatta yang hadir 4 orang atau 5 orang, ya, yang penting isinya adalah majelis ilmu, majelis zikir, di mana diceritakan tentang ilmunya Allah, ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi SAW bersabda menceritakan tentang firman Allah Ta'ala kepada malaikat ketika ditanya oleh malaikat, ya, ketika malaikat dari bumi naik menghadap Allah, ditanya, kenapa engkau tinggalkan hamba-hambaku? Ya, katanya malaikat, tadi aku dapati mereka berzikir kepada engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, malaikat tadi mengatakan mereka berlindung dari surga, berlindung dari neraka dan meminta masuk surga. Maka Allah mengatakan, persaksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya mereka sudah aku ampunkan dosanya dan digantikan dengan sebanyak dosa yang dia lakukan ketika jadi itu diganti menjadi pahala. Ya, dosanya yang diampunkan digantikan menjadikan pahala. Yakni adalah amalan untuk hadir di majelis ilmu. Amalan ketika hadir di majelis ilmu didapatkan seperti itu. Yakni kesimpulannya baginya, ya, tobat adalah nikmat bagi orang yang taat kepada Allah dan orang yang berbuat dosa. Sebab dosanya diganjar oleh Allah, dihapuskan dan digantikan menjadi pahala. Maka sebab yang seperti itu, baginda Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya itu menjadi sebab diangkatnya darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara yang kedua, taubat ini, ya, bagi sebagian orang-orang yang biasa, maka akan dipahami bahwa kita banyak salah, maka kita bertaubat, ya. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah yang tinggi, taubatnya bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tetapi mereka bertaubat disebabkan tidak sempurnanya mereka beribadah kepada Allah, yakni tidak lengkap di dalam ibadah mereka kepada Allah, belum cukup mengenal Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna. Ya, sebagaimana ibadah yang ia lakukan atau sebanyak apa yang ibadah ia lakukan, yakni ibadahnya, sholatnya, zakatnya, hajinya, zikirnya, iktikafnya, semuanya amal ibadah yang ia lakukan dilihat belum cukup, untuk apa? Untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadahnya sepanjang hayat. Ya, juga di dalam hadis diceritakan tentang ibadahnya malaikat. Sering kita membacakan ibadahnya malaikat. Semenjak diciptakan malaikat tersebut, ada di antara mereka yang dalam keadaan ruku, dan ada mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, ya, dan tidak bangkit, sujud terus sampai hari kiamat. Malaikat tersebut tetap sujud, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam sujud dan ruku mereka. Ketika bangkit di hari kiamat nanti, mereka mengatakan, ya Allah, maafkan kami karena kami belum sempurna di dalam beribadah kepada Engkau.